Tak masuk skema, Demokrat dan PKS kemana? Sahabat baru, koalisi. Skema koalisi 2024 tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS. Ada skenario lucu tidak melibatkan PKS atau Demokrat di 2024. Skema ini juga kemudian dimunculkan seolah-olah untuk mengkonten, untuk menciptakan satu pola yang kemudian mengeksklud partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Barang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan. Khususnya Demokrat dan juga PKS yang secara histori atau sejarah politik di masa lalu memiliki hubungan yang kurang begitu harmonis dengan PDIP sebagai pemilik saham politik yang utama di pemerintahan saat ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita. Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Apa yang membuat PAN pada akhirnya bergabung bersama partai pendukung Jokowi Maruf Amin? Teman-teman yang menang monggo jadi penguasa, yang kalah harus jadi pengawas dan pengontrol. Partai Keadilan Sejahtera insya Allah istiqomah mengawal pemerintah dengan menjadi oposisi dan bersama rakyat. Paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ, arahnya ke sana. Kita tidak berbicara yang lalu, tetapi ke depan ini akan diapakan. Selama ini kalau di parlemen komunikasi baik itu dengan Partai Demokrat, dengan Partai PKS yang berada di luar pemerintahan, ya kerjasamanya baik. Langkah senyap Jokowi bikin Demokrat PKS bakal absen di Pilpres 2024. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kita menyaksikan maraknya penghinaan, fitnah, dan tuduhan tak berdasar terhadap seorang presiden. Sebuah gerakan yang masif, dari kadrun warga masyarakat hingga mereka yang menyebut dirinya mahasiswa, hingga para elit politik sendiri. Seenaknya bicara, tuduh sana tuduh sini, bicara PKI, tanpa pernah bisa menunjukkan bukti. Di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Lucu banget kan, itu yang menfitnah itu ngawur. Sama di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana. Berkuarnya pun hanya di media sosial, karena hanya di sana mereka bisa seenaknya ngomong. Atas nama kritik, tidak peduli bahwa masyarakat bisa terbelah gara-gara politik, kesatuan dan persatuan bangsa terpecah karena penerapan politik identitas yang masif, yang membedakan anak bangsa berdasarkan suku, agama, ras, dan pilihan politik. Jangan sampai kita diadu domba, dipecah belah, gara-gara pesta demokrasi, gara-gara pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, atau pilihan presiden. Jangan. Mereka, para pengacau negara ini, memang kurang ajar. Demi kepentingan tertentu, mereka melempar narasi dan isu yang diharapkan bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. Tidak peduli sekarang ini sedang dalam masa pandemi, tidak juga peduli bahwa Presiden Jokowi dan jajarannya kerja keras siang malam agar negara ini tetap stabil, aman, dan rakyat bisa bertahan di masa tersulit saat ini. Tentu, Presiden Jokowi tidak diam saja. Beliau menghadapi para pengacau ini dengan caranya sendiri. Cara yang perlahan, pelan, tidak gerusa-gerusu, bahkan kadang-kadang tidak kita sadari. Tahu-tahu baliho Sisinga sudah diturunkan TNI, lalu masuk penjara, dan kondisi masyarakat tenang dan damai. Tahu-tahu si Santun sudah panik sendiri, mengejar masa jabatan yang hampir habis. Namun modalnya pres pun minim, hampir tanpa prestasi, cuma menang di kalangan pendukung dan buzzer-buzzernya saja. Sementara si Komis hanya bisa ngomong A lalu omongannya berbalik sendiri ditampar kenyataan yang berbeda. Sama halnya dengan Partai Demokrat dan PKS, dua partai oposisi yang bagai orang mau jualan tapi nggak punya modal. Kader PKS malah sering kena kasus yang tidak elok dari segi akhlak, padahal katanya partai religius. Bisanya hanya memberi komentar ketika ada isu yang ramai di masyarakat, tapi kontribusinya sampai ada prinsip yang beredar di kalangan netizen. Jika ada pilihan dan PKS memilih A, maka pilihan selain itu pastilah merupakan pilihan yang benar. Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas melempar tuduhan dan hoax kan? Bicara kualitas, Partai Demokrat juga 11-12 dengan PKS, sukanya melempar tuduhan. Sampai Presiden Jokowi pun berusaha dilibatkan ketika ada masalah di internal partainya sendiri.
Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Kader-kadernya pun tak jauh fungsinya macam buzzer yang cerewet di media sosial. Isu yang dilemparkan sangat kelihatan akal bulusnya, semata-mata buat menjatuhkan Presiden Jokowi. Contohnya ketika politisi Demokrat melontarkan narasi agar Presiden Jokowi menunda pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan penanganan pandemi. Jika Presiden Jokowi mau menerapkan saran Demokrat ini, maka Demokrat berjanji mendampingi Jokowi dan tidak akan mengajak mangkraknya proyek infrastruktur. Akal-akalan sebodoh ini kok dilemparkan ke Presiden Jokowi? Menjelang HUT kemerdekaan RI, Ketum Demokrat AHY pun mengeluarkan siaran pers, menyebut kondisi pandemi di Indonesia belum ada tanda-tanda mereda, di mana perekonomian rakyat masih terpuruk dan kemiskinan meningkat. AHY pun menyebut pihaknya sudah memberikan banyak rekomendasi, saran, dan mengingatkan pemerintah dengan berbagai cara. Paham kok kita maksud AHY ini mau melemparkan kesalahan lagi ke Presiden Jokowi dengan menafikan bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari resesi ekonomi. Vaksin terus berdatangan dan diberikan gratis buat rakyat. Ratusan triliun sudah digelontorkan pemerintah untuk membantu rakyat lewat bantuan sosial, menyembuhkan pasien COVID dan memulihkan ekonomi. Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas tata kata, melempar tuduhan, dan memberi saran yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan jauh lebih baik? Sekali lagi, Presiden Jokowi menghadapi mereka ini tidak dengan cara yang frontal, melainkan dengan cara merebus kodok, tanpa disadari oleh sang kodok, serta dengan cara yang simbolik, seperti main anggar di tempat lain, namun yang berasa kena sabetan ada di sini. Misalnya, ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR, ada bagian yang sangat menyentil Demokrat, terutama AHY dan SBY. Presiden Jokowi menyebut krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa dihindari, ya kita hindari. Tapi jika tetap terjadi, maka banyak hal yang bisa dipelajari. Api memang membakar, tetapi sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Pandemi itu sifatnya menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Seakan Presiden Jokowi mengingatkan SBY soal kebakaran hutan dulu yang tidak berhasil ditangani SBY hingga akhir masa jabatannya. Zaman SBY saya lebih apatis lagi. Pesta pora korupsi di mana-mana. Orang-orang partainya banyak yang masuk penjara. Pembangunan juga tidak ada. Pencitraan terlalu banyak gulanya sampai mau muntah. Dan radikalisme tumbuh subur karena tidak ada ketegasan dari si presiden di dalam memimpin negara. Jadi sekarang jangan sok tahu dan sok pintar. Jangan mengira hanya dengan ngomong di depan publik lalu bisa memojokkan Presiden Jokowi yang benar-benar bekerja siang malam buat rakyat. Sabetan anggar Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di sana. Beliau pun memakai pesawat kepresidenan bercat baru yang sempat dipersoalkan oleh Demokrat karena warna birunya berganti jadi warna merah putih. Lokasi pertama yang didatangi dengan pesawat itu adalah Jawa Timur yang gubernurnya diusung Demokrat, seakan menunjukkan kalau SBY dan AHY sekarang bukan siapa-siapa yang bekerja buat rakyat. Yang diusung Partai Demokrat pun adalah pejabat yang bekerja di bawah presiden. Sabetan anggar pun berlanjut, kali ini yang kena adalah Demokrat dan PKS sekaligus. Hari Rabu lalu 25 Agustus, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pemimpin partai politik koalisi pengusung pemerintah. Yang hadir ada 7 ketua umum dan 7 sekjen parpol, termasuk PAN yang sudah disebut sebagai sahabat baru dalam koalisi. Tidak perlu kita mengulik soal apa yang dibahas karena kehadiran PAN merupakan pukulan telak buat Demokrat dan PKS. Jika dihubungkan dengan aturan pengusungan capres, maka koalisi antara Demokrat dan PKS saja tidak akan mencapai ambang batas presidensial 20% kursi parlemen, sehingga mereka tidak bisa mengusung capres sendiri. Bagaikan mau perang, tapi senjatanya sudah dipratali duluan. Demokrat dan PKS mau bilang apa? Mau memakai hasil survei sambil menyebut AHY masuk dalam jajaran capres unggulan buat 2024. Ya mana bisa lagi? Mau koalisi sama siapa? Presiden Jokowi pun mungkin sedang senyum melihat kebingungan Demokrat dan PKS. Hehehe, selalu dari kura-kura.
lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.